Ampunilah kami Tuhan, Kau menebus kami dengan darah yang begitu mahal. Dan saatnya seharusnya hidup kami dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kami ingin belajar pagi hari ini dari firman Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun saudara-saudara kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau terlibat di dalamnya. Roh Kudus terlibat di dalamnya menerjemahkan firman ini ke hati kami masing-masing. Engkau menyadarkan kami akan dosa, menginsafkan kami akan kesalahan kami, sehingga kami berbalik sepenuhnya kepada Engkau Allah kami. Tolonglah Bapa, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah kembali saudara yang di rumah. Saudara membuka Alkitab saudara dan mempersiapkan diri. Dan saya yakin saudara bapak-bapak yang di rumah juga sudah menyiapkan keluarganya untuk duduk mungkin di depan televisi untuk dapat beribadah. Dan saya rindu kita tidak perlu lagi duduk di depan TV. Suatu saat kita kumpul semua di sini dan kita berkumpul dan melayani Tuhan bersama-sama, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Inilah yang kerinduan yang terdalam, sehingga seperti Paulus mengatakan kita ingin bertemu muka dengan muka sehingga kita bisa saling menguatkan. Saudara, kita sudah sampai kepada 1 Tesalonika pasal 4. Kita sudah belajar banyak dari surat ini. Silakan buka Alkitab saudara 1 Tesalonika pasal 4. Jadi kita sudah melihat di dalam surat-surat Paulus 1 Tesalonika pertama ayat yang pasal yang pertama, di situ disebutkan tentang pertobatan orang-orang Tesalonika ketika mereka bertemu dengan Tuhan dan mereka bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan saya mengatakan pada waktu itu melalui firman Tuhan bahwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan pasti akan mengalami sebuah perubahan di dalam dirinya. Orang-orang Tesalonika disebutkan sebagai umat pilihan Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Dan mari kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai 8 ada di depan di layar. Kita berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saudara membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-8. Kita berdiri bersama-sama, kita bacakan ayat-ayat ini. Silakan baca yang di depan, kalau gelap, digelapkan saudara. Mari kita baca yang di depan, ada layar. Terbaca ya? Oh jelas, dari belakang jelas ya. Kalau kurang jelas minggu depan, saya buat 1 ayat per slide. Jadi supaya bisa dibaca. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat yang 1, 3 dan seterusnya ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Silakan duduk saudara-saudara.
contoh dalam jemaat Tesalonika adalah menjadi contoh perjalanan hidup kita. Waktu mereka percaya kepada Tuhan, mereka sudah diberikan pengajaran-pengajaran oleh Rasul Paulus. Dan setelah mereka belajar firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, lalu apa lagi yang harus dilakukan? Ini menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu apa lagi? Apa lagi? Karena kalau kita melihat dalam ayat 1 ini disebutkan, saudara-saudara kami minta nasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Jadi sebenarnya setelah percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan akhir dari segala-galanya. Bukan tujuan akhir. Itu langkah pertama percaya kepada Yesus. Supaya saudara belajar lebih dalam mengenal Tuhan dan bertumbuh. Lihat di sini saudara, pasal yang pertama ayat yang ke-1 tadi. Saudara-saudara kami minta menasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Jadi jemaat Tesalonika sudah belajar dari Paulus bagaimana cara kita hidup. Setelah kita percaya gini, kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, cara hidup kamu itu harus seperti ini. Dan ini sesuai dengan visi Tuhan waktu Tuhan naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu disebutkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Percaya kepada Yesus belum cukup. Saudara harus ada satu tindakan lagi yang harus saudara isi. Setelah saudara selamat, saudara harus mengisi keselamatan itu. Perhatikan saudara, ini jangan terbalik. Orang Kristen, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa saudara melakukan yang baik, maka saudara selamat. Alkitab mengajarkan saudara selamat, maka saudara mampu untuk melakukan yang baik. Tanpa saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara tidak akan mampu untuk melakukan yang terbaik, yang baik menurut Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Jadi percaya pada Tuhan Yesus biasanya aku mau belajar bagaimana cara berdoa, aku belajar bagaimana cara melayani Tuhan, aku belajar, itu baik sekali. Tapi sebenarnya Allah menghendaki pertumbuhan di dalam diri kita. Tadinya tidak gemar baca Alkitab, sekarang menjadi gemar baca Alkitab. Tadinya tidak gemar berdoa, sekarang lebih sering berdoa. Jadi Paulus menekankan itu supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Belum selesai saudara. Coba lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi ini doa Paulus bagi orang-orang Kristen. Saudara sudah percaya? Oke, aku berdoa supaya kamu mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Coba, siapa di antara saudara yang sudah mengenal kehendak Allah dengan sempurna? Angkat tangan. Luar biasa. Ada satu di depan. Saudara mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Kita mengarah ke sana. Waktu kita bertaubat pertama kali percaya, mungkin kita belum tahu apa itu kehendak Allah. Kita belum tahu apa itu melakukan kehendak Allah yang seperti apa. Kita harus bertumbuh ke sana. Lalu coba lihat 1 Tesalonika pasal 5. Ini yang didoakan oleh Paulus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Dia berdoa supaya engkau orang-orang Kristen kudus seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dan
tak bercacat. Lihat. Dia mau tubuh, roh, jiwa saudara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Caranya adalah kita harus bertumbuh makin lama makin kenal dengan Tuhan. Pak, saya udah percaya pada Tuhan Yesus, saya dibaptis, selesai. No. Belum selesai. Saudara harus makin serupa, makin mirip. Lihat cara hidup Yesus. Lihat cara dia berbicara. Lihat cara dia bertindak. Cara dia berpikir. Saudara akan belajar dari situ dan saudara akan melakukan apa yang Yesus ajarkan harus aku lakukan. Ini tidak mudah, saudara. Nanti kita akan belajar. Ada satu perintah yang Paulus ajarkan kepada jemaat Tesalonika. Dan saya yakin kita bergumul semua dengan ini. Kita bergumul semua dengan ini. Ini enggak mudah. Tapi ini perintah. Perintah dari Tuhan. Jadi seperti dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi gini, kamu belajar dari kami bagaimana cara hidup itu, cara hidup yang baik itu, bagaimana caranya, tujuannya supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu menyenangkan Tuhan. Sudah tahu ya, ada yang tidak menyenangkan Tuhan, ada yang menyenangkan Tuhan kan. Saudara melakukan sesuatu yang baik, menurut saudara ini baik menurut saya sih. Itu tidak dari Alkitab, ini baik. Saudara belajar dari orang lain, cara-cara ini baik kok. Ini dari semua orang melakukan ini baik kok. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau. Saudara belajar dari Alkitab. Dan ini yang Paulus tekankan kepada kita semua ketika dia berkata, kamu telah mendengar dari kami. Jadi dia mengajar kepada jemaat di Tesalonika. Ini menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saudara berjemaat di TLCC, saya masih belajar bagaimana saya belajar mengenal kehendak Tuhan. Saya masih melihat kepada Alkitab bagaimana saya mesti mengasah diri saya, menyempurnakan diri saya sama Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara supaya kita belajar bersama-sama bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau. Saudara jangan takut, saudara tidak sendiri. Ini kerinduan saya di TLCC. Saudara pergumulan ini, saudara punya pergumulan itu, saudara mari kita doakan bersama, mari kita gumuli bersama, supaya makin hari kita makin serupa dengan Tuhan. Jadi bayangin, saya lihat, baca di dalam Alkitab, lalu lihat, saya mirip gak ya dengan ini ya? Saya mirip gak ya? Tiap hari, oh belum, saya belajar lagi, saya baca lagi, saya mirip gak ya dengan ini? Masih jauh. Tidak apa-apa, semua orang punya tahapan-tahapan dan jadi begini, pertumbuhan tidak diukur dengan berapa lama sudah jadi orang Kristen. Orang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen masih anak kecil, belum pernah berdoa. Sudah berapa lama jadi orang Kristen, berdoa aja nggak pernah, nggak suka malah. Sudah berapa lama jadi orang Kristen nggak suka baca Alkitab, kan aneh namanya. Aneh namanya. Jadi nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama dan Paulus mengajarkan itu. Bagaimana kamu harus hidup dan hal ini setelah kamu turuti, tetapi baiklah kita akan melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Jadi Paulus menekankan kepada kita bahwa kita harus bertumbuh. Jadi coba cek ya, apakah saya bertumbuh? Apakah kerohanian saya dari kemarin, sekarang, besok akan ada perubahan, akan ada peningkatan atau tidak? Saudara periksa itu. Apakah dulu saya gemar berdoa, tapi sekarang saya malah tidak gemar berdoa. Dulu saya gemar beribadah, malah saya tidak gemar beribadah. Seperti kalau nanam, Om Todi kemarin bilang ada nanam bawang. Waduh, katanya bertumbuh besar sekali, tapi hancur.
Sebel ya. Kalau nanam sesuatu, tumbuh, wah bertunas, bagus. Dia tumbuh, belum kita panen, hancur. Nggak suka ya Pak ya. Ini ada petani di depan ini Bapak ini, Pak Margono. Kalau kita, Tuhan juga ngelihat kita seperti itu, seperti sayur yang kita tanam. Kok nggak gede-gede? Tuhan mau kita bertumbuh. Ambil tekad itu. Nah, coba kita lihat ayat yang ketiga. Di situ disebutkan, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Allah menghendaki kita kudus. Dalam proses pertumbuhan, pasti ada pengudusan. Nah, saudara gimana kalau caranya? Pak, saya kan dunia nggak mungkin saya kudus Pak. Tiap hari saya melakukan dosa. Kita akan coba melihat arti kata pengudusan. Pengudusan itu artinya dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Jadi kalau dulu saya pernah dengar ada seorang bapak, dia mengatakan dia memisahkan satu kumpulan baju dengan kumpulan baju yang lain, kumpulan pakaian dengan pakaian yang lain. Ini pakaian saya kerja dan ini pakaian untuk saya beribadah. Jadi tiap kali dia pergi ke gereja, dia khususkan baju itu untuk ibadah. Dipakai khusus untuk ibadah. Jadi maksudnya ketika Allah menghendaki kita kudus, Allah menghendaki supaya kita dikhususkan buat Tuhan, bukan buat yang lain. Ngerti ya? Tubuh, pikiran, hati, hidup saudara buat Tuhan, bukan buat yang lain. Kalau dulu buat yang lain, sekarang saya alihkan, saya harus buat Tuhan hidup saya. Kalau dulu buat dosa, menggunakan tubuh buat dosa, sekarang buat Tuhan, dikhususkan. Jadi saya tidak akan gunakan tubuh saya buat dosa lagi. Saya akan gunakan tubuh saya khusus buat Tuhan. Amin. Lakukan itu saudara. Jadi hidup kita dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk melakukan dosa. Jadi waktu kita ditebus, tubuh kita, pikiran kita, hati kita, kemampuan kita seluruhnya dikhususkan, dikuduskan buat Tuhan. Bukan buat yang lain. Pak, saya juga bekerja ya Pak. Saya nanam jagung. Saya kerja di kantor. Apakah itu bukan buat Tuhan? Kalau saudara bekerja, bekerjalah buat Tuhan. Saudara nanam jagunglah buat Tuhan. Artinya kalau saudara bekerja jangan kerja melakukan dosa. Jangan pernah bekerja lalu melakukan dosa dengan pekerjaan itu. Korupsi dan segala macam. Nanti kita belajar bersama-sama. Jadi ini John itu gampang sekali ya. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali nama John, nama samaran. Ini ada John. Dulu hidupnya di luar Tuhan. Dia gunakan tubuhnya untuk melakukan dosa. Dia pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu. Dia senang ke night club, dia pergi clubbing dan segala macam. Dia gunakan tubuhnya untuk memuaskan dosanya. Sekarang dia percaya Yesus. Dia bilang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuhku ini tidak akan kugunakan lagi untuk itu. Tapi sekarang buat Tuhan. Amin. Coba lihat saudara, Paulus, penekanan pengudusan Paulus itu ada di mana? Ayat yang ketiga itu, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu, nah ini, yaitu kan jelas kan? Enak baca Alkitab itu jelas saudara, kalimatnya jelas. Saudara, ini kehendak Allah pengudusanmu, jadi tubuhmu dikuduskan buat Tuhan, yaitu supaya kamu menjauhi
percabulan. Kamu menjauhi percabulan. Lihat ini saudara, bahasa Yunaninya, porneia. Pasti saudara tahu kata ini? Tahu kata ini? Kira-kira kata apa nih? Porneia, porno. Saudara menjauhi itu. Supaya kamu menjauhi porno. Menjauhi itu artinya, ini pikiran, tindakan, perkataan itu tidak ada dalam hidupmu. Tidak ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. No way. Kita coba lihat, ini mungkin selama masa pandemi banyak yang jatuh. Tetapi kita coba diingatkan kembali, inilah uniknya firman Tuhan, saudara. Bukan saya yang mengatur supaya lepas pandemi kita baca 1 Tesalonika pasal 4. Saya tidak mengatur itu, tapi Tuhan membawa kita supaya kita mengerti apa yang kita lakukan selama ini mungkin salah. Saudara, kita harus paham dulu bahwa seks itu kudus. Allah menciptakan Adam dan Hawa di taman itu dan ingin supaya mereka bertambah banyak dan Allah menguduskan mereka. Artinya Allah membawa Hawa kepada Adam dan dinikahi. Allah yang menikahi mereka, memberkati mereka dalam pernikahan mereka. Itu kudus. Allah menciptakan itu kudus dan tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh disalahgunakan. Ini jelas. Ini jelas sekali karena moralitas kita sering dipengaruhi oleh berbagai macam ilah zaman. Saudara buka YouTube, gampang sekali saudara menemukan hal-hal yang bersifat pornografi. Nah, saudara lihat, porneia itu bukan cuma pornografi, saudara. Ini ayat ini bukan hanya melarang tuh saudara buka website, buka video, terus hal-hal yang lain. Tapi ini melibatkan pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Misalnya gini, saudara jangan nonton video porno. Why? Karena itu melibatkan pikiran saudara, benar nggak? Coba bohong kalau nggak melibatkan pikiran. Saudara tidak bisa melihat foto-foto porno, pikiran. Gini saudara, perzinaan kata Tuhan bukanlah hanya karena sentuhan. Jadi saya mendekati seorang perempuan, saya melakukan hubungan seks sama dia, itu perzinaan memang jelas. Tapi Tuhan bilang kamu pikir aja kamu mau sama dia itu udah berzina. Jadi pikiran kita harus kudus. Ngerti ya? Ini mikirkan aja gak boleh. Kok berat bener Pak? Nanti kita lihat saudara. Emang berat sih? Jadi video porno, foto, saudara, handphone memudahkan kita untuk mengakses apapun. Saya ada sebuah film Kristen, ada seorang laki-laki dan suami bertengkar dengan istrinya. Dan pertengkaran itu diawali karena si suami kecanduan pornografi. Dia ingin hidupnya baik sama istrinya, dia ingin kembali normal seperti dulu. Tapi pornografi merusak hidupnya. Dan satu-satunya cara yang dia lakukan. Ketika dia ingin pergi bertamasya dengan istrinya. Dan saya ingin mengubah hidup saya ingin pergi tamasya, mengulangi bulan madu sama istri saya. Lalu dia cari, buka komputer di website, dia cari kalau bisa saya sewa kapal dan saya ingin pergi sama istri saya memperbaiki hubungan itu. Ketika dia cari-cari tiket dan segala macam itu pop up muncul, please see me. Ada wanita yang
agak sedikit bajunya kurang bahan, muncul di situ. Please click me. Dan dia berjuang tuh klik atau enggak. Padahal dia tahu itu enggak boleh. Ya kan? Gitu kan saudara kan? Saudara tahu ini enggak boleh. Tapi kita muncul di sini. Please click me. Ini bukan cuma laki-laki, perempuan juga saudara. Please click me. Saudara tahu enggak boleh, tapi kok pengen diklik itu ya. Dan Tuhan bilang jauhi itu. Pikiran, perkataan, pun seks. Sekarang marak kan? Gencar sekali iklannya. Gencar sekali. Saudara bisa terima SMS. Saya bingung juga saya ini. Ini siapa ini? Kok WA saya? Pak saya ini. Kamu siapa? Oh saya tahu itu enggak benar. Gencar sekali mereka. Buku cerita seks. Dulu ada Eni Ero ya katanya ya. Saya tahu itu loh. Teman saya cerita, bukan saya baca. Waktu saya masih SMA. Tindakan, pikiran, perkataan, tindakan. Berarti ada seks yang enggak bebas, enggak boleh, yang maksudnya tubuh kita melakukan seks yang tidak boleh. Seks di luar nikah, itu tidak boleh. Tuhan mau kita kudus, Tuhan yang memberkati dulu. Seks bukan suami, bukan dengan suami, bukan dengan istri. Tidak boleh. Saudara, bagi masyarakat Tesalonika ini berat. Saya nggak tahu saudara berat apa enggak, tapi bagi mereka seks itu adalah ibadah, agama lama itu. Jadi mereka ada kuil di situ, mereka bisa melakukan hubungan seks di situ dan mereka mengatakan ini ibadah. Ini ibadah. Dan Paulus mengatakan tidak boleh lakukan itu lagi karena kamu punya istri dan kamu harus melakukan hubungan seksmu dengan istri. Nggak boleh sama yang lain. Jelas itu. Mikirkan orang lain juga nggak boleh. Tertarik sama istri lain, orang lain juga nggak boleh. Kamu harus tertarik sama istrimu sendiri. Wah ini berat sekali Pak. Memang iya. Ya. Waktu itu kalau seorang laki-laki pergi ke tempat pelacuran, wajar. Sekarang nggak boleh saudara. Lalu sekarang masih ada yang banyak bilang wajar kan. Tapi cobalah saudara, kita dikelilingi oleh pikiran-pikiran dunia untuk melakukan hal yang tidak benar dan percabulan. Saudara harus tinggalkan itu. Paulus menghendaki ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus meninggalkan semuanya itu. Saudara harus hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Oke. Kita bertobat semua ya. Coba buka Alkitab saudara, lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10, saya pikir ada di situ. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Kok begitu ya? Saya tidak setnya begitu. Coba diperbaiki John. Ada John belakang. Janganlah sesat. Orang cabul, lihat ini cabul, percabulan, orang cabul. Porno. Orang cabul, orang yang melakukan porno, pornografi, porno pikiran, porno perkataan, porno tindakan, orang cabul. Penyembah berhala, orang berzina. Orang banci, orang pemburit, homoseksual. Pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keras kan? Keras. Tanda kalau saudara percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara akan jijik dengan itu semua. Saudara akan jijik dengan percabulan,
Saudara akan jijik dengan perzinahan. Saudara jijik dengan mencuri, kikir segala macam itu, mabok, fitnah. Aduh, amit-amit deh. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Keras gak? Keras. Supaya kita belajar dari situ, saudara. Lihat, 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Jauhilah perbuatan-perbuatan cabul. Saya mengutip dari bahasa Indonesia sehari-hari. Next slide, John. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya saudara jelas. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul. Lihat lagi, cabul lagi di situ kan, porno. Sebab semua dosa lain dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Jadi kalau saudara fitnah itu di luar tubuh, maksudnya saudara mukul orang di luar. Begitu saudara melakukan percabulan, seluruh pikiran, hati dan saudara terlibat di situ. Orang yang berbuat cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Ini tubuhku. Tubuhku tidak boleh dilakukan untuk berbuat dosa. Karena aku sudah dikuduskan. Tadinya aku berbuat dosa, aku sudah tebus Tuhan. Sekarang tubuhku dikuduskan, pengudusan itu. Jadi saudara tidak boleh gunakan untuk itu lagi. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Kudus, Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendiri yang memberi roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Tubuhmu itu bukan kepunyaanmu. Karena di dalam tubuhmu bertinggal Roh Allah, tinggal di situ. Bagaimana mungkin engkau menggunakan tubuhmu untuk percabulan? Nggak masuk akal. Ngerti? Ini firman Tuhan saudara, jadi kita ingin supaya hidup kita murni di hadapan Tuhan. Nggak mungkin kita lakukan. Ini khusus buat Tuhan, tubuh saya ini. Tidak akan saya gunakan buat yang lain. Hati-hati yang masih pacaran. Sudah akan tergoda untuk itu. Lihat saudara, lihat di situ dalam ayat yang keempat. Supaya kamu sendiri masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri, istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan net, itu each of you know how to possess his own body. Bagaimana kita bisa mengontrol tubuh kita sendiri? Masing-masing harus mengontrol tubuhnya sendiri. Ini yang Tuhan mau, saudara. Satu Tesalonika pasal 4 ayat yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Dalam bahasa Indonesia disebutkan mengambil perempuan menjadi istrimu sendiri. Tidak boleh melakukan hubungan seks kecuali sama pasangan sendiri. Dan itu pun harus setelah menikah. Jelas sekali Tuhan menghendaki ini semua bagi kita. Tubuh kita bukanlah untuk melakukan percabulan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Kalau kita baca coba dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ini Paulus keras sekali kepada jemaat Korintus mengenai percabulan karena dosa seksual mereka begitu berat. Sehingga keras sekali Paulus mengatakan, dan dia berkata demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara berdosa, ditebus oleh Tuhan, lunas dibayar dengan apa? Dengan darah. Aku menembus, engkau berdosa, aku tebus dengan darahku, mati buat engkau. Masa engkau menyerahkan tubuhmu bagi yang lain? Tubuhmu punya Tuhan. Dikhususkan
buat Tuhan. Jadi itu maksudnya. Dan kita mesti bertobat, saudara. Mungkin saudara mengatakan ini berat sekali perintah Tuhan. Dan saya yakin ini bukan cuma masalah dosa seksual. Saudara yang gemar melakukan dosa-dosa yang lain, saudara juga harus bertobat. Dan menyerahkan tubuh saudara bukan digunakan untuk dosa, tetapi digunakan untuk Tuhan. Ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, menolak pengudusan ini, menolak ajaran ini, menolak perintah ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Oke? Jelas, saudara. Nah, Pak, ini berat, Pak. Ini berat. Coba lihat ayat 1. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Lihat, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang ada dalam pikiran kita adalah perintah ini terlalu berat. Ya? Tapi Tuhan mengatakan bukan berat. Standar Tuhan itu tidak tinggi. Kita mengatakan ini terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Masalahnya adalah kita tidak melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kita anggap angin lalu. Kita anggap ya aku lemah. Tuhan tahu aku lemah. Dan itu menjadi excuse, alasan bagi kita untuk melakukan dosa. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhanku. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahanku. Itu menjadi excuse kita untuk melakukan dosa. Tinggalkan, saudara. Bukan standar Tuhan terlalu tinggi. Tetapi saudara tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Berjuang seperti seorang suami tadi yang ingin menyenangkan istrinya. Dan dia buka internet. Lalu muncul pop up ada wanita setengah telanjang di situ. Dan dia mau klik, enggak mau klik. Berat sekali apa yang dia lakukan. Dia ambil komputernya, dia bawa keluar, dia hancurkan. Lebih baik aku tidak punya komputer, gadget atau apapun. Daripada saya nanti jatuh di dalam dosa. Ekstrim memang. Tapi paling enggak saudara punya niat dan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, kenapa banyak orang jatuh, saudara? Banyak orang bergumul dengan dosa dan sulit sekali untuk lepas dari dosa. Saya ingin mengajak saudara melihat Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34. Ini banyak orang tidak sadar bahwa dia dikekang oleh dosa. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia terjerembab oleh dosa dan sulit untuk keluar dari dosa. Lihat di situ. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oke? Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Lihat ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara mau berjuang untuk lepas dari dosa, saudara nggak bisa berjuang sendiri. Saudara sadar itu. Saya tidak mampu untuk membuang ini sendiri. Yang Yesus katakan, kalau kamu tidak mampu, kamu tidak bisa berjuang sendiri. Berarti kamu sudah dikukung oleh dosa, kamu diikat oleh dosa, dan kamu tidak merdeka dari dosa.
Satu-satunya cara adalah engkau minta kepada anak, itu kepada Yesus. Supaya dia benar-benar memerdekakan kamu. Yang kita tidak lakukan adalah ketika kita berjuang dari Yesus, kita minta kepada Yesus untuk menolong kita. Memang salahnya saya tanya kepada saudara, saudara punya Yesus tidak? Kalau saudara tidak punya Yesus dalam hidupmu, saudara tidak mungkin lepas dari dosa. Karena hanya Dia bisa membebaskan engkau dari dosa itu. Menolong saudara. Lagi pula ketika saudara percaya kepada Yesus, Dia memberikan perintah ini bukan perintah yang tidak mungkin. Dia bukan Allah yang bodoh. Nih, lakukan ini ya. Padahal kita tidak bisa lakukan, gak mungkin. Dia tahu kita mampu. Why? Kita punya roh, tadi lihat. Dalam tubuh kita berdiam roh Allah. Yang memampukan kita untuk mengalahkan apapun. Termasuk mengalahkan tubuh kita. Berarti kita mampu. Sehingga setiap pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebenarnya kita mampu. Tapi kita tidak mengandalkan Dia yang adalah juru selamat kita. Bahkan orang-orang yang tidak punya Yesus tidak akan mungkin lepas dari dosa itu. Enggak mungkin. Itulah sebabnya mereka berjuang, hari ini aku tidak mau melakukan dosa ini. Besok dia lakukan lagi. Lalu janji aku gak mau lagi. Besok dilakukan lagi. Why? Karena anak belum memerdekakan dia. Yesus belum memerdekakan dia. Jadi saudara, di ruangan ini ataupun di rumah atau dimanapun saudara berada. Kalau saudara ingin benar-benar merdeka dari dosa, lepas dari dosa. Hubungan dosa seksual, pornografi, saudara terikat dengan itu. Saudara harus percaya kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka roh akan hadir di hati saudara dan memberi power saudara untuk menang atas dosa. Mari kita berdoa.